Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Kiai anak-anak di pondok santri? Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya Alhamdulillah Pak, karena di tengah pandemi COVID ini kan kita takut ya Pak. Intensitas hujan turun juga kan sangat tinggi Pak. Ya semoga kita dijauhkan dari segala penyakit Pak. Amin. Tapi Pak Kiai, membahas pondok pesantren Pak Kiai, ada banyak pertanyaan yang mungkin saya bisa sampaikan. Boleh Pak Kiai? Boleh Pak Kiai. Bicara soal pondok nih Pak Kiai, sekarang ini kan zaman modern semakin maju, semakin canggih gitu Pak Kiai, semakin canggih. Sektor pasar juga tidak terelakkan gitu, dan itu semakin canggih dan modern. Terlebih Pak Kiai, sektor pendidikan pun sama, semakin modern dan semakin canggih. Yang kita banyak tahu, banyak sekolah asing sudah masuk dan membuka diri Pak Kiai di Indonesia. Di sekitar kita pun sudah banyak sekolah asing, sekolah bisnis, sekolah apapun itu yang mungkin sangat modern sekali seperti itu. Intinya saya pikir ya jangan semakin modern ya pasti akan orang tua akan menyekolahkan anaknya di sekolah modern. Tapi saya salah nih Pak Kiai. Justru malah semakin modern orang tua justru semakin tinggi, masih mengidolakan. Justru pendidikan di pesantren itu masih sangat tinggi gitu, orang tua sangat mengidolakan. Berarti kan ada yang berbeda ini di pesantren. Sama berarti kita bisa simpulkan bahwa dunia pendidikan pesantren ini berarti ya sangat ideal sekali untuk pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, bahkan menitipkan anaknya di sana gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai, mungkin plus minusnya seperti itu. Baik, jadi pondok pesantren itu memang maju dan berkembangnya sesuai dengan masuknya Islam ke Indonesia, sehingga dalam kenyataannya dan umat Islam pada umumnya, karena memang pada saat Islam masuk ke Indonesia lalu banyak masyarakat yang tertarik dengan Islam, dengan ajarannya, tentu saja itu kan secara otomatis. Nah, di pondok pesantren itu berkembangnya itu sampai sekarang ya alhamdulillah, karena memang mayoritas Indonesia kan Muslim. Mayoritas. Ya. Keduanya di pesantren itu ada pendidikan yang mungkin ya tidak bisa dilaksanakan secara hanya teori, dan itu mungkin teorinya nggak ada. Yang ada di pondok pesantren seperti itu, sehingga itu diraih oleh para santri dengan amaliyah yang itu tumbuh secara tradisional. Nah, contohnya di pondok pesantren itu kan ada tradisi keagamaan. Yang pertama keikhlasan. Sebenarnya tradisi itu menjadi pokok, bukan saja tradisi hanya asal-asalan. Karena dengan keikhlasan itu mereka melaksanakan sesuatu itu dengan ilmu tentunya. Pertama, sekalipun para santri melaksanakan amaliyah itu, pekerjaan itu, walaupun di awalnya karena terpaksa dengan aturan, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi tumbuh keikhlasan. Dengan sendirinya itu, apalagi ketika dia sudah merasakan bahwa dia itu sudah mendapatkan ilmu yang banyak ya, dari amaliyah yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan, semuanya itu tahu akan ada hitung-hitungannya, maka mereka akan selalu menjalankan amaliyah itu, ibadah terutama, akan tumbuh dengan keikhlasan. Yang keduanya kesederhanaan. Itu orang susah untuk menjadi orang punya sifat sederhana. Susah sekali, dan teorinya nggak ada. Ya, itu kecuali dengan praktek. Bagaimana mungkin seorang santri bisa terbiasa dengan kesederhanaan, terbiasa dengan keikhlasan ketika dia itu jauh dari orang tua, gitu kan? Dan selama ini anak yang ada di rumah, bagaimana mungkin dia akan bisa merasakan kesederhanaan
selama dia di rumahnya itu selalu terus di apa? Sendiri ya Pak Kiai? Mandiri. Mandiri kan, nyuci sendiri, ya Semuanya sendiri. Iya. Ngatur waktu sendiri, ngatur uang sendiri. Nah itu kan dari situ sudah tumbuh kemandirian. Tumbuh dengan sendiri. Jadi pesantren itu memang pembentukan karakter juga. Pembentukan karakter, spiritualnya. Dengan sendiri. Nah, ketiganya tadi kemandirian akan tumbuh sendiri. Lalu dia itu apa ya akan tumbuh juga rasa persaudaraan. Iya. Di pesantren itu kan bukan siapa-siapa, semuanya teman. Ada yang satu kamar, kalau yang itu kan ada yang satu kamar 20 orang. Iya. Kalau di pesantren kami itu kan di sana anak santri 900 ya. Wah. Putra-putri. Putra-putri. Nah itu kan dengan karakter anak yang masih berbeda-beda. Maka disitulah mereka merasakan persaudaraan dari orang tua jauh, dari saudara juga yang jauh. Nah, dia harus bisa menumbuhkan persaudaraan dengan orang lain yang tidak dia kenal di awal. Dan itu alhamdulillah. Dan sehingga kan dari pondok pesantren itu pertemanan itu tidak hanya pada saat di pesantren. Ketika dia sudah pulang ke rumahnya masing-masing, itu akan terasa terbawa saja. Karena memang kenangan-kenangan itu luar biasa. Sebenarnya kan kalau di pesantren ya kalau minum satu gelas ramai-ramai. Kalau yang salafi dulu kan yang tradisional makan itu kan bareng-bareng satu nampan itu ya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana mungkin tidak akan terbentuk persaudaraan dengan tersendirinya? Kalau anak sekarang kan lain, satu gelas berdua dengan itunya kan gitu. Kalau di pesantren kan lain. Satu gelas bisa berlima. Iya, bisa seperti itu. Itu memang nggak ada gelas atau gimana Pak? Bukan. Bukan. Memang justru itu untuk menumbuhkan rasa itu. Gitu. Iya. Dan bagaimana dia harus memelihara lingkungan pesantren bersama-sama. Karena mereka mempunyai motto, kalau tidak kita siapa lagi? Betul. Iya betul Pak. Nah itu kan tumbuh dengan sendirinya. Persaudaraan akan seperti itu. Dia satu rasa, satu santri ya. Ya lagi dia senang, ya lagi sedih. Biasanya seperti itu ya. Apalagi yang dulu ya, yang tradisional yang dulu. Luar biasa. Mungkin sekarang ada pergeseran sedikit. Ada penyesuaian ya Pak. Ada penyesuaian. Lalu karakter santri yang tumbuh dengan sendiri juga itu dia memilih sendiri, bisa menentukan pilihan dia sendiri. Ya, contohnya begini, pilihan sendiri itu artinya bukan berarti dia memilih apa saja yang dilarang agama, bukan. Artinya ketika dia di pondok pesantren, dia itu bisa enggak menentukan dia itu harus jadi penerus orang tuanya di dalam masalah agama, menerus orang tuanya di dalam masalah urusan duniawiah. Lalu juga dia bisa memilih nanti ya katakanlah seperti cita-cita, tapi itu lebih dia itu lebih ke apa yang namanya karakter itu tadi. Dia bisa memilih kemana sih saya harus lakukan, apa sih yang harus saya lakukan. Dia sudah insya Allah sudah tahu karena memang selain tadi keilmuan juga didasari dibekali dengan ilmu mungkin. Insya Allah. Nah itulah mungkin sebabnya orang tua lebih banyak memilih di pesantren karena sudah terbukti bahwa yang mondok itu mereka hidupnya bisa hidup. Betul pakai. Walaupun dia itu ketika pulang dari pesantren mau nikah, dia
nggak punya kerjaan tapi belum punya kerjaan ya, tapi dia sudah waktunya nikah, ya nikah aja, Bismillah. Itu santri Bismillah. tawakalnya dong. Tawakalnya di situ. Bukan nyari-nyari dulu pekerjaan baru mau nikah. Nah, betul tuh pakai betul pakai betul. Jadi ilmunya tuh udah ada ya pakai. Insya Allah ketawakalan akan terbentuk. Tawakalannya. Ya tentu saja tidak mengesampingkan masalah ikhtiar, Ya. sebab itu pasti ada. Jadi, kalau untuk membahas soal ya balik tadi pakai untuk itu, makanya kenapa orang tua mungkin banyak menitipkan anaknya ya mungkin karena itu pakai banyak Insya Allah. ya mungkin banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya nggak bisa didapat di sekolah umum pada lainnya seperti itu kan, apalagi yang didasari dengan kemandirian seperti itu, keikhlasan apalagi pakai ya Terutama akhlak, akhlakul karim. akhlak. Karena setinggi apapun dia mempunyai ilmu, kalau tidak ada akhlak, nggak ada nilai. Betul. Nah, di pesantren itu insya Allah terbentuk. Ya, melalui spiritualnya dulu, Spiritual. akhlaknya akan terbentuk dengan sangat baik seperti itu pakai. Jadi itu mungkin alasan kuat seperti itu. Ya, kalau misalnya membahas itu, balik lagi nih pakai. Jadi saya mau ambil contoh nih pakai. Saya setuju dengan pakai yang tadi yang saya sebutkan bahwa memang ya, banyak itu semua itu tidak bisa disebutkan dan itu tidak bisa ada di teori seperti itu kan. Nah, jadi gini pakai, saya ada contoh. Kebetulan saya ada teman saya ini kebetulan keluaran dari pesantren ini keluaran dari pesantren di mana ya saya sangat takjub dengan dia karena saya pikir sekolah pesantren itu kan hanya soal keagamaan saja gitu Pak Kiai dan majelis taklim gitu, fokus di spiritualnya saja gitu, tapi saya sebaliknya lagi saya salah lagi di mana teman saya ini saya kagum gitu, dia ini ahli sekali gitu dalam bidang kejuruan yang dimana saya nggak bisa gitu. Makanya saya pikir oh berarti di pesantren itu berarti ada seperti itu, ada yang namanya mungkin ya pelajaran-pelajaran mungkin pada umumnya seperti itu. Nah kalau boleh tahu Pak Kiai, apa sih Pak Kiai perbedaan pondok pesantren, pendidikan di pesantren dan sekolah umum pada lainnya? Ya boleh bisa katakan mungkin pelajaran memang beda, tapi mungkin ada value lain mungkin pakai yang bisa membedakan mungkin dari segi kejuruan kan memang ada atau apa gitu Pak. Baik. Jadi memang kejuruan itu tergantung sih ya. Kalau yang pesantren yang tradisional itu sebenarnya tidak ada kejuruan-kejuruan gitu. Tidak ada. Yang penting dia ngaji. Mendalami ilmu agama. Itu aja sudah selesai. Kenapa lalu ketika dia pulang dari pesantren sudah tadi sampai takjub gitu kan? Karena begini, itu tadi sesungguhnya di dalam teori itu tidak ada, tetapi Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan. Menjanjikannya gimana? Cari ilmu agama, dunia akan mengikuti. Itu sudah. Dan itu menjadi keyakinan bagi santri ketika seseorang memperdalam ilmu agama, maka dia akan diikuti oleh dunia. Ini kan sabda Nabi. Sabda Nabi menyatakan di dalam hadisnya disampaikan bahwa barang siapa yang mencari ilmu, maka duniawiyah akan mengikutinya. Dan di dalam hadis ini disampaikan juga bahwa malaikat Jibril itu membeberkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu agama karena ridho dengan orang tersebut. Mencari ilmu ya Pak? Mencari ilmu agama. Untuk pelajaran ilmu juga nih buat saya. Jadi jangan mengejar dunia, justru kita harus mengejar ukhrawi, akhirat. Tetapi memang itu kan ada yang namanya ikhtiar. Tidak, kita itu jangan juga begini, dunia mana itu juga datang sendiri. Enggak lah, iya, itu kan ada ikhtiar. Nah, jadi makanya di pesantren memang ada pesantren yang memang salafiyah, dia itu pahamnya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tetap berpegang teguh kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia berpegang kepada syariat.
Artinya tidak mengesampingkan syariat, hakikat tetap kepada Allah Subhanahu Kita tetap itu. itu yang salafi. Yang salafi seperti ini, salafiyah ya. Salafiyah. Ya, artinya yang mereka berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada juga yang itu, yang ngapain kita usaha-usaha, ya itu sudah ditentukan sama Allah, itu salah juga. Nah, ada juga yang begini, yang ngapain Tuhan itu tidak akan menurunkan uang dari langit kalau kita tidak usaha, ya tidak seperti itu juga. Jadi harus seimbang. Harus seimbang. Balance ya. Balance. Nah, itu harus seimbang. Bagaimana kita selalu mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu berikhtiar. Perbedaannya memang sangat signifikan ya Pak ya. Oh iya. Dan itu tadi yang kelewat saya lupa, dalam hadis itu kan Allah taqaffala bi rizqi talabil ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rezekinya bagi orang yang mencari ilmu. Itu jaminan dari Allah, bukan jaminan dari presiden, bukan. Bukan. Itu memang ada hadis riwayat. Ada itu. Riwayatnya saya lupa, tapi yang jelas seperti itu. Bukan jaminan dari bar. Orang kan kadang-kadang Jaminan dari mana Pak? Udah dilihat. Ya. Jadi ilmu juga nih Pak, jadi tambahan buat saya nih Pak. Ya. Karena dulu kan ya kalau dengan cerita sedikit saya kan ya sekolahnya karena dulu orang tua saya mau sempat pesantrenin saya nih Pak. Ya balik lagi ke tadi Pak, mungkin saya dulu pas lagi kecil tuh belum dapet yang namanya ikhlas. Saya nggak mau jadi jauh dari orang tua, saya nggak mau jauh. Ya akhirnya orang tua saya nggak tega, tetap sekolah Islam masuknya bukan sekolah umum pada biasa, tapi saya masuknya MTS Pak. Alhamdulillah. MTS. Ya sedikit-sedikit ada pelajaran Islam yang ya adalah mungkin di pesantren itu. Makanya sekarang mau menggali ke pesantrenan. Mau menggali itu mungkin sedikit banyak tanya kayak gitu Pak. Tapi Pak kalau ada pertanyaan lagi. Saya membahas perkembangan zaman, di mana ya kita tidak bisa pungkiri ketika santri itu lepas dari pondok, ketika sudah lulus atau ya sudah terlepas gitu. Ya santri-santri itu kan pasti akan berkiprah gitu, akan bekerja di luar, akan kemana dan dimanapun gitu. Pasti kan dia akan mengikuti dengan ya seperti dia di pondok gitu. Tapi bagaimanapun harus beradaptasi dan penyesuaian dengan era dan digital seperti itu. Nah itu apakah bisa gitu? Karena ya balik lagi, mohon maaf nih Pak Kiai, karena saya orang umum dan mungkin saya juga satu dari banyak orang akan bilang bahwa santri itu kuno. Gimana caranya yang tadinya kekunoan bisa jadi kekinian seperti itu, mengikuti era zaman gitu, bisa nggak? Oh bisa. Sangat bisa. Karena di pesantren itu ya itu tadi dengan karakter itu akan tumbuh sendiri, insya Allah. Karena salah satu contoh ketika dia itu terus berkhidmat dengan penuh keikhlasan di pesantren, ketika dia tumbuh di masyarakat, dia akan mengikutinya. Karena itu kan sudah di santri itu sudah ada keilmuan yang tidak ada teorinya tadi. Karena ada bahasa, kalau istilah Sunda itu bahwa saya mau bawa Sunda istilah sendiri, pindah cai pindah tampian istilahnya. Pindah cai pindah tampian. Pindah cai pindah tampian itu bahasa Sunda. Jadi di mana kamu berinjak, di sana kamu hidup, harus seperti itu. Artinya harus bisa menyesuaikan diri sendiri. Bisa menyesuaikan sendiri. Harus bisa. Nah itu ada juga di makalah bahasa Arabnya, di maqamin maqal. Itu setiap tempat itu pasti ada bahan pembicaranya, ada bahan pergaulannya. Itu sudah dinyatakan oleh para ulama. Itu sudah, makanya ketika mereka lulus dari pondok pesantren, pasti dia akan bisa menyesuaikan. Ini ketika dia mencari ilmunya yang benar-benar ya.
ada kan yang santrinya hanya mondoknya tanggung gitu kan. Mondok aja gitu ya, penting Mondok itu bukan pesantren gitu kan. Oh iya. Jadi seperti itu, dia hanya ikut mondok, di pondok ikut tidur, ikut makan, dia belajarnya kagak ngaji gitu, ya. tapi udah mondok aja gitu. Dengan gitu kan itu lain. Nah makanya itu bisa berkembang dengan sendiri. Bisa berkembang. Bisa. Dan akan bisa mengikuti zaman. Akan bisa. Yakin dengan itu. Yakin. Tapi kalau misalnya balik lagi membahas soal tadi ini Pak Kiai membicarakan soal masalah pondok pesantren tradisional. Nah itu apa Pak Kiai yang bisa membedakan? Mungkin sekarang kita akan bisa mendengar gitu, ada pesantren modern, ada pesantren mungkin tadinya Pak Kiai bilang tradisional gitu. Itu apa yang membedakan, konotasi modernnya atau gimana? Karena saya pikir pesantren modern tuh ada mungkin kolam renangnya mungkin Pak Kiai, atau lapangan bola, atau ada kafenya mungkin Pak Kiai gitu. Jadi kalau yang tradisional begini, itu kan pondok pesantren itu dulu berdirinya itu secara tradisi ya. Tradisi. Ya, awalnya itu kan pondok pesantren berdirinya itu dari kumpulan jamaah, tidak banyak. Nah, tidak banyak awalnya. Seperti dalam sejarah kan disampaikan bahwa yang menginisiasi pondok pesantren itu kan Maulana Malik Ibrahim, yang dilaksanakan oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel itu awalnya beliau hanya merekrut 5 orang santri. 5 orang santri. Dan itu dia hanya awalnya dari surau. Dia kumpul, habis sholat ada pengajian, gitu. Atau waktu yang kosong ikut pengajian. Nah, setelah itu dia yang 5 orang itu sudah terus bertambah, dan dari daerah yang jauh datang, akhirnya kan membutuhkan tempat. Nah, akhirnya menginisiasi untuk mendirikan tempat penginapan. Nah, itu kan terus berjalan sehingga mengeluarkan alumni, dan itu pun seperti itu terus. Seperti itu terus berlanjut. Dari alumninya itu membuat juga halakoh pertemuan yang kemudian datang dari yang jauh mendirikan seperti itu. Nah, kajian dari kitab-kitab salafiyah, kalau sekarang kan dipakai istilahnya salafi, itu ada salafi wahabi kan sebenarnya. Nah, yang ini bukan, sebenarnya itu istilah salafi itu dulu itu dipakai oleh para ulama terdahulu. Jadi istilahnya ada pesantren salafi ya tradisional, dan itu yang dikaji pelajaran situ adalah kitab-kitab kuning. Kitab tradisional yaitu yang dikarang oleh para ulama terdahulu. Nah, beda dengan pesantren yang modern. Jadi kalau yang tadi tradisional itu khusus dia mengkaji ilmu agama, dari ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ilmu bahasanya, tata bahasa, dari menahu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Nah, itu kan ada 12 pan gitu. Kalau istilah sekarang ada 12 mata pelajaran kan. Nah, itu kan yang tradisional sebetulnya. Nah, kalau yang modern itu biasanya pesantren yang memang sudah dikolaborasi dengan sekolah. Itu sekolah umum. Itu biasanya itu disebut modern. Nah, ketika pesantren yang sudah dikolaborasi dengan sekolah umum, maka pembelajaran kitab kuning itu akan berkurang. Dicampur dengan mungkin pelajaran pada umumnya. Iya, karena di sekolah kan. Iya. Dia 12 jam itu di sekolah. Iya. Mempelajari umum. Itu. Nah, sehingga di situ kan ya tentu saja tadi olahraga ada dan sebagainya. Ya, futsal dan sebagainya pasti ada itu misalnya. Iya. Kalau yang tradisional nggak ada. Kalau mau olahraga paling mereka itu ikut kerja bakti
berkhidmat kepada gurunya. Gurunya punya ladang, punya sawah, ikut kerja, olahraga. Olahraga tradisional. Nah, tidak. Dan dia selain dia itu berolahraga, dia khidmat kepada guru, meladeni guru. Nah, disitulah keberkahan. Keberkahannya ada, justru itu Pak. Itu. Nah, makanya teori itu nggak ada. Nggak ada di yang lain tuh nggak ada Pak. Hanya ada di pesantren. Hanya di pesantren. Dan dirasakannya itu hanya dari pesantren. Pesantren Salafiyah itu. Iya. Dan itu sudah membuktikan. Konon adanya kan sekalipun itu katanya cerita, tetapi memang kenyataan. Orang yang mondok beberapa tahun dia tidak ngaji, tapi dia khidmat kepada gurunya. Akhirnya dia menjadi seorang ulama dengan doa, dan dia itu belajar hanya beberapa waktu, tetapi dia khidmat meladeni kepada gurunya, dia hasil. Dan itu karena timbul dari keikhlasan. Berkhidmat kepada guru justru hasilnya itu yang sangat luar biasa gitu Pak. Ya, nah makanya tadi perbedaan antara tradisional dan modern sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan yang saya alami ketika santri yang tok khusus mondok dengan santri yang dicampur dengan sekolah, akhlak sudah berbeda. Sudah berbeda. Dari anaknya juga dari orang tuanya. Iya betul. Itu sudah kami rasakan. Sudah berbeda sangat jauh mungkin Pak ya. Ya jauh sih. Karena kalau modern itu kan mungkin tidak ada penginapan mungkin Pak ya. Karena kayak sekolah umum pada umumnya. Oh ada. Oh ada. Ada juga. Ada juga. Ada juga yang pesantrennya ada. Cuman karakter anaknya juga berbeda. Kalau yang Salafiyah yang dulu itu anak orang tua memondokkan, dia itu diantar sama orang tuanya, sama ke gurunya, guru pesantrennya. Sekarang yang sekolah masih ada orang itu, padahal di situ sekolahnya udah 3 tahun, tapi dia tidak tahu mana guru ngajar ngaji. Nah itu kan sudah bergeser dari Salafiyah ke modern. Iya. Nah, jadi dari sisi pembelajaran agama pun itu berkurang. Dari spiritualnya pun kurang. Khidmat ke gurunya juga kurang. Nah, juga di pesantren modern itu biasanya ada kejuruan. Oh, ada kejuruan. Kalau dia kejuruannya itu bahasa, dia diperbanyak di dalam bahasa. Mungkin bahasa Arab, gitu ya, pesantren khusus bahasa Arab. Dia kesehariannya dengan bahasa Arab. Mulai dari pembicaraan itu dia harus berbahasa Arab, dan itu belum tentu ketika seseorang mahir dalam bahasa Arab keseharian bisa mahir dalam pembacaan kitab gunung. Belum tentu. Belum tentu bisa. Kalau begitu orang Arab bisa ngaji semua loh. Oh iya benar. Saya juga kalau gitu saya juga bisa dong Pak. Oh jadi kitab kuning itu memang kebanyakan itu di tradisional ya? Di tradisional. Di modern malah kadang sudah tidak ada. Paling hanya 1 kitab yang kebanyakannya ketika dia dalam kejuruan itu yang diperbanyak. Makan tahfidz. Nah itu pasti di tahfidz aja dia. Di kitab kuningnya tidak. Tidak, kitab kuningnya enggak. Kebanyakannya ya. Jadi perbedaannya signifikan banget. Signifikan. Saya kira itu hanya konotasi modernnya, mungkin kalau tradisional tuh di kampung banget gitu. Kalau modern tuh ya kebanyakan kita temukan di kota-kota seperti itu. Saya tadi pikirnya gitu. Mungkin ada kolam renang atau ada mall. Kayak gitu saya pikirnya gitu. Nah, seperti yang tradisional juga ada yang sudah memang dia itu sudah punya perusahaan besar. Seperti pesantren di Jawa Timur yang Salafiyah, dia toh ada pembelajaran kita ini, tapi dia sudah punya omset miliaran. Ada. Mungkin itu sudah ribuan santri kan? Sudah ribuan santri. Gitu. Dan manajemennya juga jalan. Nah inilah yang menjadi kekurangan memang tadi di Salafiyah itu masalah manajemen. Masalah manajemen. Biasanya kalau yang Salafiyah itu karena dia tradisional, maka manajemen pun tradisional. Manajemen tradisional. Oh jadi apa adanya? Apa adanya. Oh.
sesuai perkembangan zaman mungkin nanti akan penyesuaian, mungkin Kan manajemennya penyesuaian. mungkin akan nanti akan terus Ada. berkembang. Alhamdulillah sekarang memang dari bantuan dari pemerintah ya, untuk pondok pesantren itu ada pengembangan untuk pelatihan, sampai mendapatkan bantuan yang luar biasa. Itu pesantren ada yang namanya bantuan Balai Latihan Kerja, BLK. BLKK sebenarnya. Iya. Balai Latihan Kerja Komunitas. Oh, Jadi pondok pesantren itu dibekali Skill apa begitu ya? skill. Itu kan di berbagai apa pendidikan. Ada yang memang ke komputer, ke IT, desain. dan sebagainya itu ada. Alhamdulillah sekarang sudah mulai perhatian pemerintah luar biasa, dan itu diutamakan proposal. Jadi teman melakukan dia. Anak yang sekarang memang pemerintah itu sangat menyorot sekali, menyorot pesantren sekali Pak. Luar biasa, sampai ada undang-undang ke pesantren Ada kan. undang-undangnya Pak. Ya. Iya, saya tahu itu. Iya. Kalau misalnya itu bagus ya. Jadi biar makin maju juga. Gitu. Iya, dan memang itu memang perlu juga dipikirkan ketika dari pondok pesantren itu kan tidak semuanya jadi kiai, jadi ustaz. Iya, betul Pak. Ketika dia pulang dari pesantren tidak jadi kiai, masa dia harus nganggur. Dengan upaya pemerintah bantuan dengan adanya pelatihan bulan itu sangat membantu. Sangat membantu. Spiritualnya oke, tinggal skillnya aja nih Pak diasah. Bagus Betul. itu bagus sekarang pemerintah sekarang. Ya kalau misalnya boleh ditindaklanjuti mungkin itu nanti bisa jadi mungkin langkah perbaikan juga mungkin. Insya Allah. kedepannya. Insya Allah. Ini Pak ngomong soal masalah pesantren nih Pak. Iya. Ya karena tadi Bapak bilang pesantren di pondok kami berarti memang Pak Kiai ini kan Pak Kiai Abbas Ma'ruf ini selaku pimpinan gitu Pak Kiai, atau selaku pengasuh gitu di Salah satu pengasuh di pondok pesantren di daerah Cicempur namanya. Caringin Bogor. Iya, Caringin. Namanya Riyadul Aliyah. Aku boleh tahu Pak Kiai. Itu kalau saya boleh melihat ceritanya, pondok pesantren Riyadul Aliyah ini udah berdiri sejak lama sekali. Itu sudah mencetak mungkin ribuan santri, bahkan sudah lebih banyak sekali Pak Kiai. Bahkan mungkin orang-orangnya alumni sudah menjadi pimpinan mungkin Pak Kiai. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kiai dari segi visi misi bahkan harapan dan target untuk para santri yang akan datang. Insya Allah. Tapi sebelum saya menjawab, saya minum dulu kan? Boleh Pak Kiai. Saya belum ditawar minum dari tadi. Boleh Pak Kiai. Saya juga mau minum, boleh Pak Kiai. Bismillah. Baik, jadi pondok pesantren Riyadul Aliyah itu awal berdirinya menurut sejarah dari riwayat orang tua kami itu di tahun 1918. Ya, awalnya itu tadi seperti ketika berawal berdirinya di Ampel. Ya, dan jadi di situ berdirinya suro dan musola, lalu ada yang ikut pengajian. Biasa kan kalau di kampung itu pengajian anak-anak. Iya. Nah, terus bertambah dan akhirnya berdirilah pondok pesantren di tahun 1918 itu. Nah, selanjutnya kan dilanjutkan oleh para putra-putranya. Sekarang itu generasi kelima. Udah generasi kelima ya Pak Kiai? Generasi kelima. Dulu itu tidak ada nama pesantren, tidak ada. Riyadul Aliyah itu belum ada? Riyadul Aliyah itu belum ada. Dulu itu disebutnya pesantren mana? Cisempur. Oh, hanya nama tempatnya Hanya aja? nama tempat. Dan itu sudah menjadi tradisi di pesantren itu, nama itu tidak nama daerah. Oh. Gitu kan? Oh, banyak pesantren mana? Pesantren Tebu Ireng. Coba apa? Ya, namanya apa itu? Gontor. Gontor. Ya, Oh, itu kan lebih ke daerah ya Pak? ke ya? daerah. Itu.
banyak gitu kan pesantren. Nah, Cisempur juga itu nama dulunya nggak ada namanya pesantren Cisempur aja. Pesantren Cisempur. Gitu. Nah, di periode kelima, alhamdulillah memang perkembangan sangat luar biasa karena memang dicanangkan oleh orang tua kami di generasi keempat, almarhum almarhumlah beliau jadi Mukhtar ya. Beliau itu mencanangkan selain untuk memelihara kesalafiahan, ketradisionalisan di pesantren Cisempur, dia pun menyeimbangkan dengan situasi sekarang. Nah, karena beliau memakai pola al-muhafadzah bil qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil salih, memelihara tradisi-tradisi yang lama yang baik dan mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Itu beliau pada tahun 1995 bukan 2004, di tahun 2004 beliau mendirikan lembaga pendidikan formal Sanawiyah Aliyah. Nah, itu kenapa beliau mendirikan itu? Karena melihat perkembangan bahwa alumni ditanya banyak yang tidak dimasukkan lagi anaknya ke pesantren Cisempur. Nah, beliau mungkin hasil istikharah, musyawarah, tafakur bahwa bagaimana ini untuk menjaga pesantren, maka beliau mendirikanlah pendidikan formal itu. Tujuannya hanya satu beliau. Mudah-mudahan selulusnya dia dari SLTA, dia bisa melanjutkan di pondok pesantren itu dengan khusus mengkaji kitab suci. Gitu. Nah, ternyata alhamdulillah sudah banyak santri yang lulus SLTA langsung dia mondok mengkaji kitab suci. Mengkaji kitab suci. Nah, maka di Cisempur itu tradisionalnya tetap terjaga dan modernisasi pun mengikuti. Itu mengenai alumni kalau dari Cisempur ya alhamdulillah banyak sekali sudah mendirikan pondok pesantren. Mendirikan pondok pesantren juga. Paling tidak dia itu punya majelis taklim, punya anak-anak pengajian. Ya alhamdulillah setelah kami keliling silaturahmi ke alumni banyak sekali ya, sekalipun tidak 100% atau 90% yang alumni tidak, akan tetapi ya alhamdulillah, dan itu menjadi kebanggaan orang tua kami ketika santrinya itu, alumninya itu bisa melanjutkan estafet perjuangan beliau dalam menjalankan agama. Beliau sangat bangga ketika seorang alumni bisa menjalankan ilmu ketimbang dia dia kaya raya tetapi tidak menjalankan ilmu. Alhamdulillah. Menjalankan ilmu lalu menyalurkannya, mengamalkannya itu tepatnya. Iya. Jadi itu pahalanya tidak terputus. Oh, iya. Bagus gitu. Nah, sudah banyak hal itu. Nah, adapun misi-misi kami di pondok pesantren menjadikan lembaga pendidikan yang membina dan mencetak generasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mampu menyeimbangkan antara zikir dan fikir, iftak dan imtak di tengah-tengah masyarakat modern. Jadi sulit sekali sih. Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan tercapai sih Pak. Insya Allah. Makanya orang tua kami itu kan formalnya ada, Formalnya. tradisionalnya tetap dijaga. Kitab kuningnya juga masih sangat lengkap. Alhamdulillah. Yang namanya tradisional kan kitab Nahwu itu selalu dihafal. Alhamdulillah.
dari mulai awamin, kitab jurumiyah, ibriti, nazm maksud, alhamdulillah kifayatul awam, anak-anak insyaallah hafal insyaallah. Oh, harapan-harapan dari Pak Kiai sendiri untuk mungkin santri-santri di pondok Pak Kiai ini untuk lulusannya seperti apa, itu mungkin bisa Pak Kiai sampaikan mungkin. Baik. Tentu saja harapan kami dari pengelola pondok pesantren jadi Aulia pada khususnya harapan bagi alumni dan santri di pesantren Cisempur, mereka bisa khusus bagi santri bisa mencari ilmu dengan sepenuh hati, mencari ilmu dengan keberhasilan, juga ketika mereka sudah pulang ke masing-masing kampungnya bisa mengamalkan ilmunya, meneruskan perjuangan guru-guru kita. Nah, lalu harapan kami juga ke pengelola pondok pesantren, senantiasa kita bisa menjadikan dunia pendidikan lebih maju dan modern, akan tetapi tentunya tidak luput, tidak mengesampingkan tradisi, adat, kebudayaan, itu dan susah ya Pak? iya itu kan, dan selalu menanamkan kecintaan terhadap tanah air, itu penting. Itu Penting. Kenapa? Karena ketika orang sudah tertanam rasa kecintaan terhadap tanah air, mereka bisa melanjutkan pendidikan dimanapun. Setelah belajar di Indonesia, maka dia akan membawa berkah untuk negara, bangsa dan negara itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika awal-awal belajar di negara kita lalu belajar ke mana? Keluar, tradisi luar dibawa ke negara kita. Iya. Itu kan yang salah. Itu yang salah. Yang akhirnya merubah tradisi, adat, kebudayaan, ya, yang tentu saja kebudayaan, adat dan kebudayaan itu yang sesuai dengan syariat agama kita. Insya Allah Indonesia akan berkah dengan ilmu agama. Amin, 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 Pak. Amin. Kalau boleh tahu Pak Kiai, Iya. karena ya ini tadi kita mungkin Pak Kiai bilang pesantren Cisempur gitu, Iya. pesantren Riyadul Aliyah ini kan sudah berdiri sejak lama dari tahun 1918. Berarti kan sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai, apakah mungkin dari segi Qori atau dari Hafiz Quran atau mungkin prestasi-prestasi lainnya mungkin bisa disebutkan. Baik. Kalau prestasi itu gimana ya? Kalau yang pesantren sebagai pesantren kami, karena tadi kejuruan itu kan dari sisi hafid, kita bukan kejuruan dari hafid, bukan dari tahfidzul Quran, bukan. Lebih kita itu ke masalah fikih dan masalah ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof gitu. Nah, lalu kalau prestasi secara kualitatif ya alhamdulillah, sekalipun kita tidak punya nominal berapa persentasenya, tetapi alumni yang itu tadi sudah saya sampaikan, ya mereka berkembang. Kalau dari prestasi pemerintahan ya kami memang bukan tidak mengharapkan ya, kita tidak mengejar itu, Tidak mengejar ke sana. tidak mengejar ke sana. Yang lebih ke amalan. Toh itu kan hanya kita kan lebih ke kualitas ya, bukan ke kuantitas. Kuantitas ya. Ya, Kalau kuantitas itu kan soal angka, kalau kualitas itu kan tidak bisa diukur oleh apapun. nah itu. Ini yang penting alumni bisa berjalan, bisa melanjutkan perjuangan menyebarkan ilmu Allah dimanapun berada. Itu juga jadi suatu kebanggaan juga. Sudah bagi- jadi kebanggaan. Adapun masalah banyak dan tidaknya itu santri, itu bukan tujuan kami.
Dan itu sudah disampaikan oleh orang tua kami ketika kamu kepada santri semua. Ketika kamu menjalankan ilmu, jangan sekali-kali menghitung banyak dan tidak. Kalaupun kamu bisa mengamalkan ilmu, memberikan ilmu kepada orang lain, kalau hanya punya satu orang, anggap 100 orang. Dan itu amanat Tuhan. Itu amanat orang tua kami. Insya Allah. Dan itu pegang, kalau dipegang oleh kita. Prestasinya lebih baik memang kualitas. Iya. Kalau misalnya sudah sampai dengan tahap prestasi, apa sih Kak, pesan-pesan dari Kiai untuk mungkin pendidikan di Indonesia sendiri? Mungkin tidak hanya untuk pesantren, tidak hanya untuk pondok, tapi untuk ya sekolah pada lainnya. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa Pak Kiai sampaikan. Itu tadi, kalau di masalah agama, masalah pendidikan, pendidikan nasional itu secara nasional harus modern, tetapi jangan melupakan agama. Jangan lupakan agama. Jangan lupakan agama. Dan tanamkan kepada peserta didiknya, santri maupun yang lainnya, tanamkan rasa cinta tanah air. Ini jangan lupa juga soal agama ya. Itu pertama masalah agama, dan ketiganya masalah akhlak. Setinggi apapun orang punya ilmu, kalau tidak berakhlak, adab, kalau di dalam istilah itu mantara kalau adab bahwa adab, barang siapa yang menghilangkan akhlak, maka dia tidak ada bedanya seperti hewan. Yang kedua ada Pengalaman kecintaan terhadap tanah air. kecintaan tanah air, yang ketiga ada apa? Insya Allah. Ya, mereka bisa kalau misalnya memang agama itu kan memang ya tiangnya gitu Pak. Oh, iya. Justru itu pedomannya sih untuk pengalaman itu. Pedoman. Jadi masalah agama kan nggak bisa dimodernkan, ya. Tetapi masalah metode pembelajarannya bisa dimodernkan, gitu. Masalah metode ya pembelajaran keagamaan bisa. Kalau agamanya nggak bisa dimodernkan. Agama tidak bisa dimodernkan. Agama itu tidak bisa mungkin diperbarui. Justru agama itu ya dari dulu memang sejak dulu memang seperti Nah, itu. itu kan seperti itu kan, itu sudah ada Tidak bisa dirubah-rubah. nas Quran dan hadis. Ya, betul. Kalau masalah ilmu mah ilmu apa aja silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim. Hadis Muslim ya ke 4358 kalau nggak salah. Di situ sudah disampaikan kalau masalah ilmu silahkan kaji, gali semua. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu semua itu lebih mengetahui tentang ilmu untuk urusan dunia kamu semua. Mau masalah teknologi, pertanian, peternakan dan sebagainya silakan gali, tapi tidak belok dari agama. Soal yang agama sih jadi ingat dulu saya ya itu pakai betul. Memang kalau mungkin dulu saya mau mungkin mengikuti perintah orang tua saya suruh pesantren, mungkin sekarang saya bisa mungkin mengerti itu kali ya, kayak mungkin terus sedikit-sedikit berjalannya waktu mungkin akan belajar sih lagi. Mungkin nanti boleh pakai mampir saya berkunjung ke pesantren Cisempur belajar agama gitu, atau mungkin saya ikut majelis taklim mungkin di bagian santri-santri perempuannya, mungkin boleh pakai Boleh, ya. Mang. Sekalian mungkin nanti saya ajang cari santri laki-laki. Mungkin boleh pakai ya. Boleh, maka. Dengan kesenangan dan kebahagiaan, kunjungan dari manapun kita ya alhamdulillah. Ya, semoga nanti kita bisa ketemu Pak, kita silaturahmi lagi nanti. Insya Allah. Baik waktu. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Alhamdulillah.
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.